Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Lukman Nur Hakim dari Grafis Canva. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Canva free ataupun Canva Pro ya. Pertama-tama kalian login terlebih dahulu ya. Kalau kalian belum login, kalian login terlebih dahulu. Biasa ada di pojok kanan atas ini. Biasanya ada di pojok sini ya. Kalian login. Kemudian ketika kalian sudah di dalam, maka di sini terdapat banyak sekali pilihan template. Pilihan ataupun fitur-fitur yang telah disajikan oleh Canva-nya. Nah, yang pertama adalah apabila kalian ingin membuat desain, kalian tinggal pilih create design di sini ya. Pojok kanan atas. Nah, di sini juga banyak fitur, terutama apa yang akan kamu desain. Nah, di sini kan ada pilihannya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ditampilkan atau yang diberikan oleh Canva untuk kita. Nah, banyak sekali fiturnya yang bisa kita coba di sini. Yang pertama ada presentation. Nah, dalam presentasi ini juga kita bisa melihat bahwa ada yang menggunakan video, kemudian ada animasi, mobile first presentation, semua ada di sini ya. Kemudian sosial media. Nah, sosial media di sini juga banyak banget pilihannya, mulai dari Instagram post, kemudian Facebook post, Instagram story. Kalian bisa membuatnya di sini juga. Tuh, membuat Instagram story, WhatsApp status pun juga ada di sini. Facebook cover, TikTok video, YouTube thumbnail, YouTube intro. Wah, lengkap banget ya. Jadi banyak banget, kita nggak bisa nyebutin satu-satu di sini. Intinya tentang sosial media di sini semuanya lengkap. Bahkan sampai Pinterest, LinkedIn, semua itu ada di sini. Kemudian ini Facebook, banyak banget ya. Ini semuanya. Apabila kalian ingin mengedit foto pun di sini ada pilihannya. Nih. Sekarang ada fitur baru di Canva yaitu edit foto. Nah, kemudian fitur template video. Nah, kalian juga bisa nggak cuman gambar atau desain gambar aja kalian bisa gunakan di sini, tapi di sini juga menyediakan fitur video, membuat video animasi ataupun video promosi kalian ya. Kalau kalian punya bisnis dan lain-lain, membuat video di sini juga bisa. Ini ada pilihan video, Facebook video, pesan video, mobile video, YouTube video. Sini kalian tinggal sesuaikan aja. Misalnya kalian ingin menggunakannya di YouTube ataupun Facebook, kalian tinggal buat aja. Ini template-nya sudah disediakan oleh Canva-nya. Kemudian ada print product di sini. Ya, intinya banyak banget ya. Ini kalau kalian ingin membuat mug ataupun cangkir, poster, undangan, postcard, business card. Wah, lengkap banget ya. Label, kemudian sertifikat, gift tag. Nah, kemudian ada marketing. Nah, desain marketing di sini disediakan mulai dari YouTube video ads sampai email header juga ada, banner, Instagram ads, Facebook ads. Jadi kalian nggak usah susah-susah lagi nyari. Ketika kita klik di dalam sini, maka kalian akan mendapatkan fitur template di sini. Nah, tadi kita sudah pilih, maka di sini pilihannya banyak banget. Template yang disediakan mulai dari yang free atau gratis sampai yang pro, yang berbayar atau langganan. Semuanya tersedia di sini. Jadi
Kalian nggak perlu ribet-ribet lagi. Wah, contohnya kayak gimana nih ngebuatnya, ya kan? Nah, di situ. Oke, kita kembali. Nah, setelah marketing tadi ada yang namanya Office. Nah, Office ini berkaitan dengan usaha atau segala hal yang berkaitan dengan kantor, maka kalian akan disajikan di sini ya. Nih, fiturnya banyak banget. Template-templatenya mulai dari resume, dokumen, A4, kemudian report, plan, kemudian letterhead, pembuatan proposal. Di sini sudah ada. Jadi ukuran-ukurannya juga kalian nggak usah ribet lagi. Kemudian graphic organizer, invoice, checklist, memo. Wah, semuanya lengkap ada di sini. Nah, itu adalah beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan dan masih banyak lagi di dalamnya. Ini contohnya. Ini yang masih belum kita lihat tadi, mulai dari website, bahkan pembuatan Zoom virtual background, website, kalender, semuanya ada di sini. Dan gampang banget, kalian tinggal gunain. Tuh. Nggak ribet ya. Nggak usah beli-beli lagi yang kayak di PowerPoint orang-orang itu. Jadi yang biasa orang jual ya di Instagram itu nggak usah lagi, semuanya ada di Canva. Dan harganya kalau menurut saya ini sangat murah banget ya, dan fiturnya lengkap banget. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet lagi mau buat apa aja di sini ada. Dan nggak perlu kalian bisa jago desain, mulai dari Photoshop ataupun Adobe Illustrator itu kalian nggak perlu bisa gitu. Nah, di sini juga ada beberapa fitur di sini. Yang pertama adalah rekomendasi untuk kita yang biasa kita gunakan, dia akan muncul di sini. Custom size, dia pilihannya ada di sini kan. Kemudian apabila kalian ingin membuat langsung, ada di sini. Nah, ini adalah tombol setting. Apabila kalian ingin melihat profil kalian, bisa di sini ataupun di sini ya. Kalian bisa lihat. Nah, kemudian kita melihat all your design. Nah, all your design-nya adalah semua desain yang pernah kita buat. Tuh. Semua desain yang pernah kita buat, dia akan muncul di all your design. Tuh. Jadi UI-nya ini sangat memudahkan. Dalam satu desktop, dia lengkap semuanya. Nah, kemudian nih recent design. Recent design-nya adalah desain yang terakhir kita buat. Nih. Jadi yang terakhir kita buat, dia akan muncul di sini. Ya. Dia akan muncul di bagian atas ini. Ini adalah recent. Desain terakhir yang kita buat. Kemudian selanjutnya share with you. Ini adalah desain-desain yang dibagikan atau share oleh teman kita. Dia akan muncul di share with you. Nah, kemudian ada brand kit. Nah, brand kitnya adalah brand kita yang kita masukkan ke dalam Canva-nya. Jadi ketika kita ingin membuat Canva, membuat desain, maka kita nggak usah susah-susah lagi. Jadi kita langsung pilih brand kit, kemudian kita masukkan logo kita di situ, terus warna atau color palette kita masukkan di situ. Jadi semuanya ketika kita ingin mendesain, tinggal satu klik aja langsung semuanya masuk. Nah, kemudian ada fitur content planner. Content planner-nya adalah perencanaan atau schedule konten yang ingin kita upload gitu. Jadi apabila kita ngebuat perencanaan dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dalam desain kita yang ingin kita upload di dalam Facebook ataupun Instagram, maka kita bisa buat di sini. Nih, kita pencet ini, kemudian ini sekarang kan tanggal 16. Nah, kita bisa langsung pencet kira-kira desain mana nih. Ini adalah desain yang kita buat tadi.
kita tinggal pencet mana nih yang mau kita buat. Tuh. Kita masukin, kemudian kita schedule mulai dari jamnya jam berapa, kemudian harinya hari apa. Semuanya kita bisa pilih. Kita tentukan di sini. Gampang ya. Nah, kemudian all your folder. Nah, ini adalah folder-folder dari kumpulan desain kita, elemen yang kita pilih, semuanya akan masuk di sini. Ini organize ya. Jadi kalau kita ingin plan hari Senin, foldernya A, kemudian hari Selasa folder B, desain kita kumpulin dalam folder-folder gitu bisa. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah trash. Nah, trash ini adalah desain yang sudah kita hapus. Jadi yang pernah kita hapus mulai dari image, kemudian video, desain kita, itu semua akan masuk ke sini. Apabila kita ingin mengembalikan desain yang sudah kita hapus, kita tinggal klik aja. Tinggal klik titik 3 yang ada di sini, desain kita, kemudian pencet restore. Apabila kita ingin menghapus selamanya, tinggal pencet delete permanently. Oke, gitu ya. Oke, kemudian ada fitur yang pertama adalah template. Template-nya adalah seluruh template yang disediakan oleh Canva. Mulai dari sosial media, personal, bisnis, marketing, pembuatan infografis, kemudian newsletter, proposal, flyer, media pembelajaran, education, lesson plan, worksheet, sertifikat, class schedule, semuanya ada di situ. Nah, kemudian di fitur, nah fiturnya adalah fitur-fitur yang diberikan oleh Canva di dalam softwarenya ini atau aplikasinya ini. Ada foto, icon, print product, kemudian apps-nya adalah apps yang bekerja sama dengan Canva-nya. Jadi di dalam itu kita bisa ngebuat QR code, kemudian Google Map dalam desain kita, kemudian input YouTube, duotone, dan masih banyak lagi fitur-fitur yang dihadirkan. Kita bisa ngebuat mockup juga, kan? Semua yang lengkap ada di sini. Ke learn atau pembelajaran. Nah, di sini kita bisa belajar mengenai Canva. Mulai dari awal Canva, belajar Canva itu seperti apa, kemudian desain dengan Canva itu seperti apa, sosial media marketing itu seperti apa, tuh kita bisa pelajari di sini sudah lengkap ya. Mulai dari awal cara menggunakan Canva sampai bagaimana cara kita membranding diri kita ataupun membranding bisnis kita itu seperti apa di sini. Semua sudah lengkap, ada course-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam desainnya ya. Kita masuk ke dalam desainnya. Kita pilih Instagram post. Ini adalah lembar kerja kita. Lembar kerja kita atau worksheet kita. Jadi apabila kita ingin membuat desain, maka ini adalah worksheet kita. Apabila kita ingin melihat ini ukurannya berapa, ada di resize. Ya, ada di resize di sini. Kita pencet, nah maka akan muncul ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengubah ukuran, ini adalah ukuran post Instagram atau feed Instagram. Apabila kita ingin mengubah ke mode yang lainnya, ukuran lainnya, contoh ingin membuat Facebook post, tinggal pencet Facebook post, kemudian kita resize. Nah, maka desainnya akan berubah. Tuh. Ya, sudah berubah ya. Tuh. Dan kita kembali ke pengaturan tadi yang 1080 kali 1080. Oke. Tapi resize ini hanya ada di Canva Pro ya. Ada di Canva lain. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai
fitur-fitur yang ada di samping, fitur-fitur yang ada di samping ini, samping sebelah kiri. Yang pertama adalah template. Template-nya adalah template seluruh template yang disediakan oleh Canva. Klaimnya Canva adalah 600.000 template yang mereka miliki untuk bisa digunakan oleh pengguna Canva Pro ataupun yang free ya. Bila kita ingin membuat sesuatu, kita tinggal tulis saja. Jadi template yang sesuai dengan niche ataupun tema yang ingin kita cari, kita tinggal pencet. Langsung aja kita contohin tentang COVID ya, kita tulis COVID, maka tema yang akan keluar semuanya tentang yang berkaitan dengan COVID. Kita lihat ini, apabila ada tanda Pro di sini, maka itu adalah Canva Pro. Jadi untuk Canva free tidak bisa menggunakan template ini. Tapi juga untuk yang free banyak. Seperti ini nih free, kemudian ini free, ini juga free, banyak ya. Jadi nggak semuanya itu pro. Kita contoh satu, kita pilih ya, yang berkaitan dengan COVID. Batasi kontak langsung. Sebisa mungkin bayar secara online setelah memesan barang. Nah, ini gampang banget kan? Kita udah ada template-nya, tinggal kita masukin logo kita dan sosial media kita di sini. Tuh. Semuanya disediakan oleh Canva. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi. Mulai dari yang free sampai yang pro itu tuh banyak banget. Jadi bagi yang tidak memiliki Canva Pro, kalian bisa menggunakan yang free dan itu pun banyak gitu. Jadi jangan khawatir ya. Tuh, desain-desainnya juga bagus-bagus. Kalian nggak perlu ribet lagi tentang Canva, kemudian gambar-gambarnya seperti apa tuh semuanya sudah tersedia di sini. Tuh, tentang vaksin COVID kalian bisa cari. Kemudian tema kemerdekaan kita cari coba. Nah, Hari Sumpah Pemuda, upacara bendera, semuanya ada di sini. Tema Indonesia pun semuanya disediakan. Ini salah satu software yang lengkap banget menurut saya. Nah, kemudian ini adalah fitur template yang bisa kita gunakan. Kita lanjut ke fitur elemen yang kedua. Nah, fitur elemennya adalah tentang elemen-elemen yang disediakan oleh Canva. Ada jutaan elemen yang bisa kita gunakan. Elemen itu adalah grafis atau grafik yang disediakan oleh Canva. Kita bisa gunakan. Kita langsung contohkannya adalah gambar crown. Kita ganti dulu gambarnya jadi putih. Ya. Di gambar crown. Kemudian kita cari lagi misal bendera. Kita cari gambar bendera, maka muncul gambar bendera, kita tinggal pencet yang free ya. Kalau yang pro juga kalian bisa gunakan. Nih, tinggal masukin aja. Kan? Bendera, crown, kemudian bintang. Tuh, bintang kemerdekaan. Semuanya ada di sini. Ini keren banget. Jadi kalian nggak perlu ribet untuk nyari tema yang kalian inginkan. Ya, tentang kemerdekaan seluruh negara tuh ada di sini. Apabila kita Indonesia, maka listnya juga akan menyesuaikan dengan negara kita. Karena bahasanya dia akan menyesuaikan ya. Kita tulis bendera gitu bisa, nggak perlu nulis flag, Indonesian flag itu nggak perlu. Kita tulis bendera. Nah, dalam elemen ini banyak banget ya, mulai dari video, grafik. Nah, kalau grafik itu ilustrator seperti ini, kemudian foto,
audio, semuanya ada, dan ini jutaan. Jadi kalian bisa pilih sesuai, misalnya blob, efek blob, ya kan. Nah, efek blob seperti ini kalian bisa ambil. Kemudian lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu upload. Uploadnya adalah media yang ingin kita masukkan ke dalam Canva-nya. Contoh misalnya gambar ataupun video yang ingin kita masukkan. Ini adalah beberapa elemen yang saya masukkan seperti gambar dan lain-lainnya. Oke, ini elemen yang tadi kita masukkan ya, dari elemen. Kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita. Copy paste. Bagus banget. Nah, ini adalah upload media. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gambar yang ingin kita masukkan dari laptop atau komputer kita bisa. Nih. Image, video, audio, semuanya bisa. Nah, kemudian di sini ada pilihan record yourself. Nah, dalam pilihan record yourself ini kita bisa merekam diri kita sendiri menggunakan laptop ataupun kamera yang terhubung dengan device kita. Kemudian dia akan masuk secara otomatis dalam Canva-nya yang kita bisa input dalam desain kita. Oke. Kemudian di sini ada foto. Foto juga asetnya banyak banget. Ya, jutaan foto yang ada di sini. Jadi kalian nggak perlu ribet lagi cari di aplikasi lain ya. Nah, kemudian di sini ada teks. Nah, dalam teks ini disediakan banyak teks ya. Heading, subheading, kemudian ada body text. Kita contoh masukkan satu. Oke, sudah muncul. Indonesia. Contoh ya. Kita ganti warnanya jadi merah. Oke, sudah ya. Kemudian di sini ada style. Style ini ya berbagai macam color palette yang bisa kita gunakan. Apabila kita pencet maka dia akan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian ada audio. Ini adalah ada beberapa pilihan audio yang disediakan oleh Canva. Lumayan banyak, ada tema ulang tahun, kemudian Halloween, macam-macam instrumental. Di sini ada video juga. Nah, video berbagai macam tema bisa kita pilih. Kemudian di sini ada chart. Wah, banyak banget ya fiturnya. Chart ini juga kita bisa masukkan. Nah, dalam chart ini juga menunjukkan presentase yang bisa kita atur di kontrol chart di sebelah kiri sini kan. Kita pengen atur lingkarannya setebal apa, kemudian bar chartnya kayak gimana, apakah kita ingin memunculkan persentase labelnya atau enggak, itu semua bisa di sini ya. Tuh 50-60%, misalnya 60 penduduk Indonesia. Wah, kayak gitu. Nah, ini pemilihannya, apa kita ingin rounded seperti ini atau datar aja, semuanya bisa kita pilih.
Dan macam-macam chart di sini banyak banget ya, mulai dari jumlah orang ini bisa kita masukkan, total itemnya juga bisa kita masukin aja di sini. Keren banget ini. Apakah berjarak atau enggak ini bisa kita atur. Keterisiannya juga banyak. Misal ada 20 orang 20 orang dari 20 penduduk Indonesia misalnya, ada 5 orang yang kelaparan tuh. Terus temanya juga bisa kita lihat nih, bayi, kemudian tangan, air, dan botol air. Tema pendidikan, internet, kesehatan, kemudian tentang listrik, macam-macam ya. Ini tumbuhan, makanan, rumah, sepeda, mobil, semuanya ada di sini. Dan kita bisa atur semua ini secara otomatis. Ini keren banget sih. Dan grafik yang disediakan oleh Canva itu banyak banget. Ini diagramnya banyak banget ya. Model yang seperti ini, progress dial, radial, progress ring, progress bar, semuanya ada di sini. Tuh chartnya juga banyak banget. Oke, kita lanjut. All your design. Nah, ini bisa kita munculkan di sini banyak banget. Kalau kita mau masukkan desain kita yang lama, kita tinggal pencet aja. Ting. Nah, maka dia akan masuk. Nah, pure case-nya desain-desain ataupun elemen yang kita beli. Kalau saya nggak ada beli, maka dia nggak muncul di sini. Nah, kemudian likes-nya adalah elemen ataupun desain template yang kita sukai, dia akan muncul di likes. Jadi kalau kita menyukai suatu hal, entah itu template ataupun elemen yang ada di sini, maka kita tinggal pencet. Jadi kita manggil desainnya tuh gampang, kita tinggal cari like di sini, kita masukkan desainnya, gampang banget kan. Send to back. Oke, untuk saat ini aja dulu, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial penggunaan Canva yang saya jelaskan di sini dapat membantu kalian untuk memahami, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.